Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, dan tetap semangat menjalani hari-hari di usia berapapun kita berada. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua yang sedang menonton, untuk jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kenapa? Karena dengan like dan subscribe, Bapak Ibu ikut mendukung kami menyebarkan informasi kesehatan yang bermanfaat, terutama untuk para lansia kita tercinta. Informasi yang saya sampaikan ini bukan sekedar opini pribadi, tetapi berdasarkan kajian medis, jurnal kesehatan, dan anjuran ahli gizi. Jadi insya Allah aman, terpercaya, dan bisa langsung dipraktekkan di rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata sangat menentukan kualitas hidup seorang lansia. Apa itu? Ya, soal ikan. Semua orang tahu, ikan adalah sumber protein hewani yang kaya manfaat. Bahkan, Kementerian Kesehatan kita pun sudah sering mengkampanyekan gemar makan ikan untuk mendukung gizi bangsa. Tapi yang sering terlewat adalah, tidak semua ikan itu aman, apalagi untuk orang tua kita yang usianya sudah di atas 60 tahun. Ada beberapa jenis ikan yang justru bisa menjadi racun bagi tubuh lansia bila dikonsumsi terus-menerus. Saya tahu, sebagian besar masyarakat Indonesia terbiasa mengkonsumsi ikan apa saja yang tersedia di pasar atau di laut. Harganya murah, gampang dimasak, dan katanya semua ikan sehat. Tapi apakah benar semua ikan itu bermanfaat? Ternyata tidak. Ada ikan yang kandungan logam beratnya tinggi, ada yang kolesterolnya bisa melonjakkan resiko stroke, ada yang kadar purinnya berbahaya bagi penderita asam urat. Dan sayangnya, banyak dari ikan-ikan ini masih sering kita konsumsi tanpa sadar. Nah, disinilah masalah utama kita. Para lansia butuh protein untuk menjaga massa otot, butuh omega 3 untuk otak, dan butuh zat gizi untuk mencegah kepikunan. Tetapi kalau salah memilih ikan, bukan sehat yang didapat, malah penyakit baru yang datang. Kasihan bukan? Bayangkan seorang ayah atau ibu kita yang sudah sepuh, makan ikan dengan harapan sehat, tapi malah memicu komplikasi penyakit jantung, ginjal, atau asam urat. Maka di monolog ini, saya akan bagikan informasi penting, 5 ikan beracun atau berbahaya untuk lansia, dan 5 ikan yang justru sangat baik untuk kesehatan mereka. Saya tidak hanya akan sebut nama ikannya, tapi juga alasannya berdasarkan penelitian medis. Jadi bukan sekedar katanya-katanya, tapi ada bukti ilmiah. Mari kita mulai dari solusi pertama. Solusi paling mendasar adalah kenali dan hindari ikan dengan kandungan merkuri tinggi. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat serta Organisasi Kesehatan Dunia, ada beberapa ikan yang termasuk kategori tinggi merkuri. Misalnya ikan hiu, ikan todak, dan tuna berukuran besar. Merkuri adalah logam berat yang masuk ke dalam tubuh manusia lewat rantai makanan laut. Bagi orang dewasa muda mungkin efeknya masih bisa ditoleransi. Tapi bagi lansia, efeknya bisa sangat berbahaya. Merkuri bisa merusak sistem syaraf, mempercepat pikun, bahkan mengganggu fungsi ginjal dan hati. Bapak Ibu bisa bayangkan, orang tua yang sudah sepuh tentu fungsi ginjalnya tidak sekuat dulu. Saat mereka makan ikan dengan merkuri tinggi, racun itu menumpuk di dalam tubuh, tidak mudah keluar, dan akhirnya memicu penyakit kronis. Jadi jangan heran kalau ada kasus lansia yang suka makan ikan tertentu, tapi sering mengeluh pusing, mudah lupa, atau fungsi tubuhnya menurun. Salah satu penyebabnya bisa jadi dari ikan yang dimakan. Mungkin ada yang bertanya, loh, ikan tuna kan katanya sehat, banyak omega 3, masa berbahaya? Betul, tidak semua tuna berbahaya. Yang berbahaya adalah tuna berukuran besar seperti albacore, big eye, atau yellowfin. Mereka hidup lama di laut dalam sehingga lebih banyak menumpuk merkuri. Kalau mau aman, pilih tuna kalengan light yang berasal dari jenis skipjack. Ukurannya lebih kecil, kandungan merkurinya lebih rendah. Murah, gampang didapat di pasar, dan tidak kalah gizinya dibandingkan ikan mahal. Saya tekankan lagi, jangan terkecoh dengan anggapan semakin besar ikannya, semakin bagus gizinya. Justru sebaliknya, semakin besar dan semakin lama ikan itu hidup, semakin banyak racun logam berat yang ia kumpulkan di tubuhnya. Dan itu berbahaya sekali untuk orang tua kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah memahami bahwa salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan lansia adalah ikan dengan kandungan merkuri tinggi. Itu solusi pertama, kenali dan hindari ikan yang beracun bagi tubuh. Sekarang, mari kita beralih ke solusi kedua, yang menurut saya tidak kalah penting, bahkan lebih dekat dengan keseharian kita.
Solusi kedua adalah waspada terhadap ikan yang tinggi kolesterol dan lemak jenuh. Kenapa ini penting? Karena di usia lanjut, masalah paling sering yang dihadapi adalah penyakit jantung, pembuluh darah, dan stroke. Menurut riset kesehatan dasar yang pernah dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian tertinggi pada kelompok lansia. Jadi, apapun yang berhubungan dengan kolesterol harus kita perhatikan betul. Nah, masalahnya, ada beberapa jenis ikan yang justru kandungan kolesterolnya cukup tinggi. Misalnya ikan belut, ikan pari, dan beberapa jenis ikan laut yang banyak mengandung lemak jenuh. Ikan belut memang terkenal gurih, dagingnya kenyal, dan banyak yang bilang bagus untuk stamina. Tapi hati-hati, kandungan kolesterolnya bisa melonjak tinggi sekali. Bayangkan seorang bapak lansia yang sudah punya riwayat hipertensi, lalu makan belut goreng setiap minggu karena katanya bisa bikin kuat. Bukannya sehat, yang ada tekanan darahnya naik, jantung berdebar, bahkan bisa berujung serangan stroke mendadak. Begitu pula dengan ikan pari. Rasanya memang lezat, apalagi kalau dimasak dengan bumbu kuning atau dibakar dengan sambal kecap. Tapi, kandungan kolesterol di dalamnya cukup mengkhawatirkan bagi lansia. Apalagi jika pengolahannya dengan cara digoreng. Ingat, minyak goreng itu sendiri sudah membawa resiko lemak trans yang berbahaya. Jadi, ikan yang seharusnya menjadi sumber protein sehat malah berubah jadi bom kolesterol. Lalu bagaimana solusinya? Apakah berarti lansia tidak boleh makan ikan sama sekali? Tentu bukan begitu. Justru ikan sangat dibutuhkan untuk memenuhi asupan protein. Tapi, pilihlah ikan dengan kadar kolesterol rendah dan kaya akan lemak baik. Misalnya, ikan salmon, ikan sarden, ikan kembung, dan ikan bandeng tanpa duri. Kandungan omega-3 di ikan-ikan ini membantu menurunkan kolesterol jahat, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan melindungi jantung dari serangan mendadak. Saya teringat pada sebuah jurnal gizi klinis yang menjelaskan bahwa konsumsi ikan berlemak sehat secara rutin mampu menurunkan resiko penyakit jantung hingga lebih dari 20% pada orang lanjut usia. Artinya, hanya dengan mengganti jenis ikan yang dimakan, kita bisa memberi peluang hidup lebih panjang dan berkualitas bagi orang tua kita. Bukankah itu sesuatu yang sangat berharga? Selain itu, cara pengolahan juga sangat menentukan. Percuma kalau kita memilih ikan sehat, tapi dimasak dengan cara yang salah. Goreng dengan minyak berulang-ulang jelas berbahaya. Untuk lansia, sebaiknya pilih cara masak dengan dikukus, direbus, atau dipanggang tanpa banyak minyak. Misalnya ikan bandeng presto, ikan pindang, atau ikan kembung bakar dengan bumbu rempah alami. Rasanya tetap enak, tapi jauh lebih sehat. Sekarang coba kita renungkan. Berapa banyak orang tua kita di kampung yang masih sering makan ikan asin setiap hari? Betul, ikan asin memang murah dan awet, tapi kadar garamnya tinggi sekali, bisa memperparah hipertensi. Ditambah lagi, kalau mereka makan ikan berkolesterol tinggi, bayangkan beban yang harus ditanggung oleh jantung mereka. Maka, kita sebagai anak atau cucu, jangan bosan-bosan mengingatkan dan menyediakan pilihan ikan yang lebih sehat. Saya ingin memberikan gambaran sederhana. Ada dua orang lansia. Yang pertama suka makan belut gareng dan ikan asin, yang kedua lebih sering makan ikan kembung kukus dengan sayuran. 5 tahun kemudian, yang pertama harus bolak-balik rumah sakit karena kolesterol tinggi dan komplikasi jantung. Yang kedua masih segar bugar, bisa jalan pagi, bisa bercengkrama dengan cucu. Dari situ kita belajar, pilihan makanan kecil hari ini akan menentukan kualitas hidup di masa depan. Jadi, solusi kedua yang harus kita pegang adalah hindari ikan dengan kolesterol tinggi, pilih ikan yang rendah kolesterol, dan perhatikan cara pengolahan. Jangan biarkan orang tua kita terjebak pada mitos makanan kuat tapi berbahaya. Ingat, kekuatan sejati di usia senja bukan dari makanan berlemak, tapi dari pola makan yang bersih, sehat, dan menyehatkan jantung. Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas dua hal penting. Bahaya merkuri pada ikan besar dan bahaya kolesterol pada ikan tertentu. Sekarang kita masuk ke solusi ketiga, yaitu hindari ikan yang tinggi purin, terutama bagi lansia dengan masalah asam urat. Saya yakin sebagian besar dari kita pernah mendengar istilah purin. Ya,
Purin adalah zat alami yang ada di dalam beberapa makanan, termasuk ikan. Saat purin dipecah oleh tubuh, ia akan berubah menjadi asam urat. Nah, bagi orang biasa mungkin asam urat masih bisa dikeluarkan oleh ginjal. Tapi bagi lansia, apalagi yang ginjalnya sudah melemah, kadar asam urat mudah sekali melonjak. Akibatnya apa? Sendi bengkak, nyeri luar biasa. Bahkan ada yang sampai tidak bisa jalan karena asam urat menyerang pergelangan kaki. Saya pernah menyaksikan seorang tetangga, usia lebih dari 65 tahun, yang awalnya sehat-sehat saja tiba-tiba harus duduk di kursi roda karena serangan asam urat. Dan ternyata penyebab utamanya adalah karena beliau terlalu sering makan ikan laut tertentu yang tinggi purin. Jenis ikan apa saja yang termasuk tinggi purin? Beberapa di antaranya adalah ikan sarden, ikan teri, dan ikan makarel. Memang dari segi gizi mereka kaya omega 3. Tetapi bagi penderita asam urat, kandungan purin di ikan-ikan ini bisa sangat menyiksa, apalagi kalau dikonsumsi terlalu sering. Ada penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Arthritis and Rheumatology yang menyebutkan bahwa konsumsi ikan tinggi purin secara berlebihan dapat meningkatkan resiko serangan asam urat akut hingga 2 kali lipat. Bayangkan, hanya karena salah memilih jenis ikan, lansia bisa kehilangan kebebasan bergerak dan terjebak dalam rasa sakit kronis. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa sedihnya seorang kakek atau nenek yang seharusnya bisa bermain dengan cucunya, tapi malah duduk meringis kesakitan setiap malam karena sendi berdenyut tak tertahankan. Semua itu karena apa? Karena makanan yang salah, termasuk ikan yang tidak tepat. Lalu, bagaimana solusinya? Bukan berarti semua ikan harus dihindari, tapi pilihlah ikan yang rendah purin. Misalnya ikan salmon, ikan kakap putih, atau ikan nila. Kandungan purinnya lebih rendah sehingga relatif aman bagi penderita asam urat. Bahkan, ikan gabus yang banyak ditemukan di Indonesia sangat baik untuk lansia. Selain rendah purin, ikan gabus juga kaya albumin yang membantu mempercepat penyembuhan luka dan menjaga kekuatan tubuh. Saya tahu, sebagian orang beranggapan ikan kecil lebih murah, mudah didapat dan praktis. Benar, tapi harus kita sadari konsekuensinya. Ikan teri misalnya, memang enak digoreng garing, dicampur sambal atau jadi lauk nasi hangat. Tapi bagi orang tua dengan riwayat asam urat, itu seperti menambah bara api ke dalam tungku. Sekali dua kali mungkin tidak terasa, tapi lama-lama kadar asam urat melonjak dan akhirnya memicu peradangan sendi yang sulit dikendalikan. Maka solusi ketiga untuk kesehatan lansia adalah kenali ikan dengan kadar purin tinggi, batasi atau hindari konsumsinya, lalu gantikan dengan ikan yang lebih ramah untuk sendi. Jangan sampai kelezatan sesaat harus dibayar dengan penderitaan panjang. Selain itu, jangan lupakan cara memasak. Ikan dengan purin tinggi, jika digoreng dengan minyak panas, akan menambah beban tubuh karena lemak jenuh. Tapi kalau direbus atau dikukus, setidaknya resikonya lebih rendah. Namun tetap saja, pilihan ikan rendah purin jauh lebih aman. Ada sebuah kisah menarik yang pernah saya baca dalam pengalaman seorang ahli gizi klinis di Indonesia. Beliau menangani seorang pasien lansia yang nyaris putus asa karena asam uratnya parah sekali. Setelah ditelusuri, ternyata pasien itu setiap hari makan ikan teri goreng karena murah dan praktis. Begitu dihentikan dan diganti dengan ikan gabus serta ikan kakap putih, perlahan-lahan nyerinya berkurang dan akhirnya bisa kembali berjalan dengan normal. Dari kisah itu kita belajar bahwa solusi seringkali bukan hal yang rumit, tapi kesadaran sederhana, mengganti pilihan ikan. Itulah kenapa saya terus menekankan pentingnya edukasi tentang jenis ikan bagi lansia. Karena kalau tidak tahu, kita bisa salah langkah.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah membicarakan 3 solusi penting. Menghindari ikan tinggi merkuri, mewaspadai ikan dengan kolesterol tinggi, dan mengatur konsumsi ikan tinggi purin. Semua ini sangat relevan untuk kesehatan lansia kita. Sekarang mari kita masuk ke solusi keempat, yaitu perhatikan ikan yang tinggi kandungan garam dan pengawet, terutama dari produk olahan ikan. Kenapa ini penting? Karena banyak orang tua kita yang terbiasa dengan makanan praktis. Apalagi di desa-desa maupun kota kecil, ikan asin dan ikan olahan seperti ikan pindang, ikan kaleng, atau bahkan bakso ikan sering menjadi pilihan sehari-hari. Praktis, enak, tahan lama, tapi kita jarang berpikir panjang. Bagaimana efeknya pada tubuh lansia? Mari kita mulai dari ikan asin. Siapa yang tidak kenal ikan asin? Hampir setiap rumah di Indonesia pernah menyajikan ikan asin di meja makan. Aromanya khas, rasanya gurih, dan cocok sekali dimakan dengan nasi hangat dan sambal. Tapi sayangnya, di balik rasa gurih itu, ada bahaya tersembunyi. Kandungan garam pada ikan asin bisa sangat tinggi. Bayangkan dalam 100 gram ikan asin, bisa mengandung garam lebih dari 5 gram. Padahal, kebutuhan garam orang dewasa hanya sekitar 2 gram per hari. Bahkan untuk lansia dengan hipertensi, harus lebih rendah lagi. Artinya, sekali makan ikan asin saja, tubuh lansia sudah kelebihan garam berkali-kali lipat. Dampaknya jelas, tekanan darah melonjak, pembuluh darah tegang, dan risiko stroke meningkat drastis. Tidak sedikit kasus stroke di usia lanjut yang dipicu oleh pola makan tinggi garam, salah satunya dari ikan asin. Selain ikan asin, produk olahan ikan kalengan juga patut diwaspadai. Banyak orang berpikir ikan kaleng itu praktis, bergizi, dan bisa disimpan lama. Memang benar, ikan kaleng sering menggunakan ikan jenis sarden atau makarel yang kaya omega 3. Tapi masalahnya, kandungan natrium atau garam dalam ikan kaleng sangat tinggi. Belum lagi tambahan bahan pengawet dan saus instan yang penuh gula serta MSG. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang lansia dengan tekanan darah tinggi yang setiap minggu makan ikan kaleng karena praktis, lama-lama pembuluh darahnya bisa rusak. Jantung bekerja lebih keras, ginjal kewalahan menyaring natrium berlebih, dan akhirnya timbul komplikasi. Semua itu berawal dari makanan praktis yang kita kira aman. Belum lagi kalau kita bicara soal produk olahan ikan seperti bakso ikan, nugget ikan, atau otak-otak instan. Produk ini sering dipasarkan sebagai sumber protein praktis untuk anak-anak maupun orang tua. Tapi coba lihat komposisinya. Daging ikan sering hanya sedikit, sisanya tepung, garam, dan bahan tambahan. Bukannya menyehatkan, malah membebani tubuh dengan zat aditif yang tidak perlu. Lalu, apa solusinya? Apakah lansia sama sekali tidak boleh makan ikan olahan? Sebenarnya bukan begitu. Kuncinya adalah batasi konsumsi ikan olahan yang tinggi garam dan pengawet, lalu pilih ikan segar yang diolah dengan cara sehat, dengan bumbu alami dan sedikit garam. Ingat, garam yang berlebih adalah racun bagi tubuh lansia, sama berbahayanya dengan merkuri atau kolesterol. Ada penelitian menarik dari Journal of Human Hypertension yang menyebutkan bahwa konsumsi makanan tinggi natrium dapat meningkatkan risiko stroke hingga 40% pada lansia. Angka ini bukan main-main. Artinya, hanya dengan mengurangi garam, kita sudah bisa menurunkan risiko stroke hampir setengahnya. Bukankah itu luar biasa? Saya tahu, sebagian orang beralasan bahwa ikan segar mahal atau sulit didapat. Tapi sebenarnya di pasar tradisional Indonesia, banyak sekali pilihan ikan segar yang murah. Misalnya ikan lele, ikan mujair, atau ikan patin. Harga terjangkau, kandungan gizi bagus, dan lebih aman dibanding ikan asin atau ikan kaleng. Tinggal kita yang mau berusaha sedikit lebih keras untuk menyediakan makanan sehat bagi orang tua kita. Mari kita bayangkan perbedaan dua skenario. Seorang nenek berusia 70 tahun setiap hari makan nasi dengan ikan asin dan sambal. Gurih, nikmat, tapi kandungan garamnya sangat tinggi. 5 tahun kemudian, beliau terkena stroke, sulit bicara, dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Bandingkan dengan seorang kakek yang sehari-hari makan ikan lele bakar dengan lalapan segar dan sambal tomat tanpa banyak garam. Tubuhnya tetap sehat, bisa salat berjamaah ke masjid, bercengkrama dengan cucu, bahkan berkebun kecil di rumah. Bedanya hanya pada pilihan makanan. Dari situ kita belajar bahwa kesehatan lansia bukan ditentukan oleh obat mahal atau perawatan mewah, tapi seringkali ditentukan oleh hal sederhana, apa yang mereka makan setiap hari.
Jadi, solusi keempat yang harus kita pegang adalah batasi konsumsi ikan asin, ikan kaleng, dan produk olahan ikan yang tinggi garam. Pilih ikan segar yang diolah dengan cara sehat, dengan bumbu alami dan sedikit garam. Ingat, garam yang berlebih adalah racun bagi tubuh lansia. Sama berbahayanya dengan merkuri atau kolesterol. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sampai pada bagian terakhir dari pembahasan ini. Kita sudah melalui 4 solusi penting. Menghindari ikan tinggi merkuri, mewaspadai ikan berkolesterol tinggi, membatasi ikan tinggi purin, serta berhati-hati terhadap ikan olahan tinggi garam dan pengawet. Semua itu sudah cukup membuka mata kita bahwa tidak semua ikan baik untuk lansia. Nah, sekarang tibalah kita pada solusi kelima sekaligus yang terakhir, yaitu pilih ikan yang benar-benar menyehatkan tubuh lansia, lalu jadikan kebiasaan makan sehat sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Mengapa saya sebut ini solusi terakhir? Karena pada akhirnya bukan hanya soal menghindari ikan berbahaya, tetapi juga soal mengisi piring dengan ikan yang benar-benar memberi manfaat nyata. Banyak penelitian yang sudah membuktikan, konsumsi ikan tertentu secara teratur bisa memperpanjang usia, menjaga fungsi otak, memperkuat jantung, bahkan mencegah kepikunan. Mari kita sebut satu persatu. Pertama, ikan salmon. Salmon terkenal karena kandungan omega-3 yang sangat tinggi. Omega-3 ini bagaikan minyak pelumas alami bagi tubuh kita. Ia menjaga pembuluh darah tetap lentur, mengurangi peradangan, dan memperbaiki sel-sel otak. Bagi lansia, ini berarti perlindungan dari penyakit jantung dan demensia. Ada penelitian di Journal of Alzheimer's Disease yang menyatakan bahwa lansia yang rutin makan ikan berlemak sehat 2 kali seminggu memiliki resiko demensia lebih rendah dibanding yang jarang makan ikan. Kedua, ikan kembung. Jangan remehkan ikan kembung yang sering dijual murah di pasar tradisional. Kandungan omega-3-nya bahkan lebih tinggi daripada salmon dalam beberapa penelitian lokal. Selain itu, ikan kembung adalah ikan yang hidup di perairan dangkal, sehingga kandungan merkurinya relatif rendah. Murah, sehat, dan aman. Cocok sekali untuk lansia di Indonesia. Ketiga, ikan gabus. Ikan ini sangat populer di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Ikan gabus kaya albumin, yaitu protein khusus yang membantu mempercepat penyembuhan luka dan menjaga daya tahan tubuh. Lansia yang baru saja menjalani operasi atau sedang pemulihan penyakit sangat dianjurkan mengonsumsi ikan gabus. Bahkan rumah sakit di Indonesia sering menyarankan pasien untuk makan sup ikan gabus agar lebih cepat sembuh. Keempat, ikan bandeng. Ikan bandeng juga termasuk ikan sehat yang kaya protein dan omega-3. Memang durinya banyak, tapi sekarang sudah ada bandeng presto tanpa duri yang sangat aman untuk lansia. Bandeng juga bisa diolah dengan cara dikukus atau dipindang agar tetap sehat. Kelima, ikan nila atau mujair. Ini adalah ikan air tawar yang murah meriah dan mudah ditemukan. Kandungan proteinnya bagus, lemaknya rendah, dan aman bagi penderita asam urat maupun kolesterol. Cocok sekali untuk lauk sehari-hari lansia yang ingin tetap sehat tanpa harus membeli ikan mahal. Nah, 5 ikan sehat ini bisa menjadi pilar utama pola makan lansia. Tapi sekali lagi, bukan hanya soal jenis ikannya, melainkan juga cara mengolahnya. Jangan biarkan ikan sehat berubah menjadi berbahaya hanya karena salah memasak. Ingatlah selalu untuk mengurangi gorengan, minyak berulang kali pakai, dan bumbu instan. Pilih kukus, rebus, atau panggang dengan bumbu rempah alami Indonesia yang kaya manfaat. Sekarang mari kita ambil kesimpulan dari semua pembahasan ini. Pertama, tidak semua ikan itu baik, apalagi untuk lansia. Ada ikan yang beracun karena merkuri, ada yang berbahaya karena kolesterol, ada yang menyiksa karena purin, dan ada pula yang menjerat karena garam serta pengawet. Tugas kita adalah waspada. Jangan asal pilih hanya karena murah atau praktis. Kedua, selalu utamakan ikan sehat dengan cara masak sehat. Dengan begitu, manfaat ikan benar-benar bisa dirasakan, bukan malah membawa penyakit. Ketiga, jadikan pola makan ini sebagai gaya hidup. Jangan menunggu sakit dulu baru peduli, karena kesehatan itu investasi jangka panjang. Bapak Ibu sekalian, usia lanjut bukan berarti akhir dari segalanya. Justru di usia senja, kita berhak menikmati hidup dengan bahagia. Dikelilingi cucu, masih bisa berjalan ke masjid,
masih bisa menanam bunga di halaman, dan masih bisa tersenyum setiap hari. Tapi semua itu hanya mungkin kalau tubuh sehat. Dan tubuh sehat itu sangat bergantung pada apa yang kita makan. Jangan biarkan masa tua kita direnggut oleh penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Jangan biarkan orang tua kita menderita stroke hanya karena kebiasaan makan ikan asin. Jangan biarkan kakek atau nenek kita lumpuh karena asam urat yang dipicu ikan salah. Jangan biarkan mereka pusing karena merkuri atau sesak nafas karena kolesterol. Mulai hari ini, mari kita lebih peduli. Pilih ikan yang sehat, olah dengan benar, dan jadikan makanan sebagai obat, bukan racun. Itulah inti dari monolog ini. Sebagai nasihat terakhir, saya ingin mengingatkan, tubuh kita adalah amanah. Allah memberikan tubuh ini untuk dijaga, bukan disiksa dengan makanan yang salah. Dan menjaga tubuh adalah ibadah, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa berbuat lebih banyak kebaikan. Jadi, mari kita rawat kesehatan lansia kita dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah meremehkan hal kecil seperti memilih ikan, karena dari sanalah awal kehidupan yang sehat dan bahagia. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada keluarga, saudara atau tetangga, supaya semakin banyak yang tahu bahwa tidak semua ikan itu baik. Dan ada ikan-ikan tertentu yang justru menjadi sahabat terbaik kesehatan lansia. Terima kasih sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Semoga kita semua diberi umur panjang yang berkah, kesehatan yang paripurna, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.